Halo Sobat Museum. Selamat siang, selamat datang di Museum Pendidikan Nasional. Nah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Arika Agustin. Di sini saya sebagai edukator dan akan memandu kalian untuk berkeliling dan melihat koleksi-koleksi yang ada di museum ini. Sebelumnya, kalau boleh tahu kalian di sekolah mana ya? Sama 3 kan? Waduh, deket Iwa kan yang di bawah? Iya. Kalau boleh tahu udah kelas berapa ya? Kelas 10. Masih baru ternyata. Tadi kalian udah berkeliling melihat koleksi-koleksi sejarah pendidikan yang pada masa Aksara, Hindu Buddha, sampai Islam gitu ya. Sekarang kita akan melihat koleksi-koleksi mengenai sejarah sekolah di Jawa Barat. Boleh masuk? Jadi sekolah di Jawa Barat ini berkembang dari tahun 1920 sampai 1961, di mana pada perkembangan pendidikan di Jawa Barat ini telah merepresikan sifat masyarakat yang lebih terbuka, di mana terhadap pendidikan berbasis multi budaya ataupun multi etnis serta dekat dengan lingkungan alam. Nah, bisa kalian lihat di dalam dokumentasi di sebelah sini, dapat kalian lihat di sebelah kiri saya terdapat dokumentasi anak-anak di sekolah Garut itu ya pada tahun 1920-an. Yang diartikan bisa kalian lihat juga terdapat perkumpulan anak-anak juga di sekolah daerah Sukabumi tahun 1950-an. Boleh lanjut? Nah, untuk di bagian sini dapat kita lihat sebelah kanan saya terdapat salah satu koleksi buku pada zaman dulu yang masih berbahasa Belanda itu. Bisa dilihat oleh teman-teman ya. Dan di sebelah kanan teman-teman lihat terdapat ini juga termasuk peninggalan sejarah zaman dulu, termasuk ke dalam buku gitu ya. Ada yang tahu nggak ini dari bahan apa? Betul. Ini terbuat dari daun rotan, di mana dibuat seperti kipas dan bisa dibuka-buka seperti buku pada saat jadi halaman itu seperti kalau dilihatkan seperti kipas. Ini isinya aksara apa ya? Nah, di dalam ini dituliskan berbagai aksara Sunda gitu, karena kita sedang membahas sejarah sekolah di Jawa Barat gitu ya. Boleh? Dan di bagian sini terdapat dokumentasi juga. Nah, pada bagian ini terdapat dokumentasi anak-anak yang bersekolah di Province School pada tahun 1947, di mana Province School ini termasuk dalam organisasi Freemason. Dan pada zaman dulu sekolah ini bisa dibilang sangat kurang disukai oleh masyarakat karena sangat tertutup gitu ya. Dan yang paling atas bisa dilihat merupakan murid-murid sekolah dari rakyat pada tahun 1950-an gitu. Ada yang bisa lihat nggak apa sih perbedaan dari sekolah bawah sama atas? Nah, bawah kan dari sekolah Belanda gitu ya, kalau yang atas murid dari sekolah pribumi. Ada yang tahu nggak perbedaan yang dapat kalian lihat? Boleh? Kalau bawah tuh kayaknya mostly kebanyakan orang Belanda ya. Kalau Ya. orang-orang pribumi kayak gitu. Terus dari bajunya juga kelihatan jauh beda banget gitu. Nah, itu bisa lihat dari baju juga udah beda gitu ya, udah melihatkan adanya hierarki sosial pada saat itu. Dan kemudian sebelumnya dilihat sebelah juga terdapat sekolah pertanian yang sedang melakukan liburan di Pangalengan gitu. Itu jadi di Pangalengan sekolah. Nah, teman-teman, selain sejarah pendidikan Indonesia, di museum ini juga menyediakan beberapa koleksi-koleksi mengenai permainan tradisional ataupun kaudan-kaudan gitu ya. Boleh? Pada zaman dulu sebelum adanya internet, sebelum adanya gadget, anak-anak menggunakan permainan tradisional atau kaudan-kaudan yang dimana bisa dijangkau dengan bahan-bahan yang sangat alami seperti kayu, bambu, ataupun karet gitu. Di sebelah kiri saya terdapat satu koleksi juga, namanya egrang. Ada yang tahu nggak egrang? Tahu. Kalau dari aku terkenalnya di Jajang Hukuman. Nah, ya, dalam bahasa Sunda, egrang sering disebut juga Jajangkung gitu ya.
terbuat dari bambu, yang mana permainan ini bisa digunakan untuk melatih keseimbangan kita dalam ketika kita menaiknya gitu ya. Nah, selanjutnya ada rodaan. Ada yang pernah main rodaan nggak waktu dulu? Nah, sama dengan yang tadi ya, terbuat dari bahan bambu gitu. Dan rodaan cara bermainnya cuma cukup kita naiki dan kita cukup didorong pakai kaki gitu ya agar melaju. Biasanya itu digunakan di tanjakan atau di turunan agar lebih mudah digunakan. Yang mudun kan itu lebih turun gitu ya. Nah, di sebelah sana terdapat congklak. Pasti kalian sering mainkan pada zaman dulu congklak. Nah, ya, congklak biasanya digunakan kan atau dimainkan oleh dua orang dan biasanya dimainkan oleh perempuan gitu ya. Di sebelah sana terdapat ketepel. Bisa lihat ya, ketepel terdiri dari dua bahan gitu, sama terdiri dari kayu sama karet. Biasanya digunakan atau dimainkan oleh anak-anak laki-laki. Biasanya digunakan juga untuk kayak menyerang sesuatu kayak burung. Prakteknya jika kalian bisa menggunakan dengan baik, ini bisa menjadi senjata yang sangat ampuh gitu ya buat melawan musuh. Ada yang pernah main ketepel gak? Nah, tapi nggak ahli gitu. Cuma kayak prof gitu, udah pernah doang kan. Nah, di sebelah sana terdapat bagian. Bagian ini biasanya dimainkan oleh dua orang atau tiga orang dan biasanya dimainkan pada saat ada perlombaan. Biasanya kan kalau ada acara itu soalnya suka diadain lomba bagian gitu. Pernah main juga kan? Pernah. Dan cukup sulit kan kalau untuk mengimbangi antara 2 sampai 3 orang itu ya sama. Dan terbuat dari bahan kayu karena kenapa dari bahan kayu? Karena bisa dibilang bahan kayu itu sangat kuat, sangat awet gitu, jadi bisa jangka panjang. Dan batik ini juga sangat populer pada tahun 1970-an dan pada saat itu sangat banyak orang-orang anak-anak menggunakan batik ini sebagai permainan dan permainan. Selanjutnya di sebelah sini terdapat kuda lumping, terdapat stik gendang bambu, yoyo, kecrek, kulit bambu, dan kapal tutung. Dan semuanya terbuat dari bahan bambu dan kayu. Boleh kalian lihat ya, pasti di antaranya sudah memainkan alat boleh maju. Pasti di antara kalian sudah pernah memainkannya ya. Atau ada yang tertarik untuk memainkan lagi? Mau sih, itu yang stik gendang bambu kayaknya udah jarang ya. Iya. Rame lagi. Gini doang. Karena di era sekarang yang sudah mulai modern, jadi banyak sekali permainan tradisional yang mulai ditinggalkan, bahkan sudah tidak ada gitu ya. Mungkin bisa untuk adik-adik atau teman-teman kalian jika ingin memainkan, bisa untuk jadi bahan referensi untuk menaikkan atau mengembangkan lagi warisan-warisan budaya kita. Baik, mungkin sekian pemaparan dari saya mengenai sejarah perkembangan pendidikan di Jawa Barat. Dan mungkin untuk teman-teman jika ingin berkeliling ataupun mulai belajar lagi, saya persilahkan. Sekian dari saya, mohon maaf jika banyak kesalahan. Jika kalian ingin bertanya lebih lanjut, kalian bisa mengunjungi sosmed kita. Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.